mistis yang berkembang di satu titik di Jawa Timur. Dan konon titik ini menjadi destinasi wisata paling angker di Pulau Jawa. Teman Kelana, kali ini saya akan bercerita tentang Alas Purwo. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar teman Kelana tidak ketinggalan update video terbaru dari Kelanara Studio. Alas Purwo sendiri itu berada di selatan Banyuwangi, Jawa Timur. Dan dari tahun 1992, Alas Purwo telah ditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan keputusan Menteri. Total luas Alas Purwo sendiri itu lebih dari 44 hektar dengan ekosistem yang terhitung lengkap, mulai dari hutan bakau, hutan bambu, savana, dan hutan hujan tropis dataran rendah. Nah, sedangkan arti dari Alas Purwo sendiri itu adalah hutan pertama atau hutan permulaan. Alas itu hutan, Purwo itu permulaan atau pertama. Nah, berdasarkan cerita yang berkembang, masyarakat yang hidup di sekitar Alas Purwo ini percaya bahwa Alas Purwo adalah tempat kelahiran dari Dewa Pencipta. Nah, selain itu, diyakini oleh beberapa orang bahwa di Alas Purwo ini maksud saya, itu terdapat sebuah kerajaan gaib. Dan kerajaan gaib ini penuh dengan cerita mistis dan konon katanya itu sangat angker. Konon Alas Purwo ini merupakan tempat tinggal dari bangsa jin, juga tempat bersemayam dari Nyi Roro Kidul dan pengikutnya. Nah, kemudian dari kepercayaan-kepercayaan itu muncul mitos bahwa pengunjung yang tidak menjaga sikap atau memiliki niat buruk itu akan diculik oleh penunggu gaib dari Alas Purwo. Dan hal ini yang selalu dikaitkan dengan orang-orang yang hilang tersesat di Alas Purwo. Nah, kemudian di Alas Purwo ini juga ada satu kepercayaan. Konon katanya ketika teman Kelana berkunjung ke sana dan mendengar suara panggilan, jangan pernah menengok. Abaikan saja. Karena kalau menengok otomatis ya itu tadi, itu sebuah panggilan untuk ya dibawa pergi oleh makhluk gaib itu. Dan ya itu tadi ujungnya, teman Kelana akan hilang diculik oleh makhluk gaib yang konon katanya tinggal di Alas Purwo. Kemudian ada juga mitos yang menyebutkan bahwa Alas Purwo ini adalah tempat pertemuan Nyi Roro Kidul dengan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Disebutkan mereka itu bertemu di salah satu gua dan nama gua itu adalah Gua Istana. Dan di dalam Gua Istana itu ada batu yang merupakan simbol dari Ratu Nyai Roro Kidul itu tadi. Selanjutnya ada juga cerita tentang keris pusaka bernama Sumelang Gandring, yang konon keris itu ada tersimpan di Alas Purwo. Dan ceritanya barang siapa menemukan keris tersebut hidupnya akan makmur. Nah, itu juga yang kemudian menjadi alasan kenapa banyak pemburu pusaka yang datang ke Alas Purwo untuk mencari keris Sumelang Gandring tersebut. Selain itu, katanya Alas Purwo ini juga kerap dikunjungi oleh mereka yang mencari pesugihan. Nah, selain mitos-mitos itu tadi, ada juga sosok-sosok yang dipercaya menjadi penunggu dari Alas Purwo. Nah, salah satu yang paling populer adalah sosok Gayantri. Nah, Gayantri sendiri itu dipercaya sebagai seorang putri dari kerajaan yang menjaga perdamaian di Alas Purwo. Konon sosok Gayantri ini juga kerap menampakkan diri. Dan sosok ini selalu menampakkan diri di loket masuk, tepat di sebelah kanan gerbang selamat datang. Orang-orang percaya bahwa ketika Gayantri menunjukkan sosoknya, itu tidak bermaksud mengganggu. Gayantri hanya sekedar menunjukkan eksistensinya.
Selain Gayantri, juga kerap terlihat sosok pasukan yang sedang berbaris. Itu adalah pasukan Ngagelan. Dan pasukan Ngagelan itu ya sedang berjalan berbaris aja di sepanjang jalan di Alas Purwo. Dan suara derap langkah kaki, bahkan suara derap langkah kuda pun itu kerap terdengar di Alas Purwo. Ada juga kepercayaan masyarakat sekitar terhadap hal-hal gaib di Pantai Pancur. Nah, lokasi Pantai Pancur ini juga tidak jauh dari Gua Istana, tempat Nyi Roro Kidul bertemu dengan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno tadi. Nah, pelaku spiritual ini sangat menghormati Pantai Pancur karena mereka percaya Pantai Pancur adalah lokasi untuk mereka dapat berkomunikasi dengan penguasa pantai. Mereka percaya sosok penguasa pantai tersebut adalah perempuan, dan perempuan ini, penjaga pantai ini, itu yang menjaga mereka. Dan penjaga pantai ini memiliki hubungan erat dengan situs Kawitan. Nah, situs Kawitan sendiri itu lokasinya itu tidak jauh dari loket masuk. Tepatnya tidak jauh dari pura. Di situ ada pura Luhur Giri Salaka. Nah, di tempat ini ada sebuah legenda yang menyebutkan bahwa di titik ini itu ada sebuah kerajaan besar yang tidak terlihat oleh mata. Masyarakat desa Kalipait, terutama mereka yang mendalami spiritual, itu sangat menghormati tempat ini. Dan mereka percaya bahwa situs Kawitan itu adalah sesuatu yang sakral dan penuh dengan aura mistis. Mereka mengaku bahwa di situs Kawitan ini mereka dapat merasakan bahwa di titik itu terdapat sebuah kerajaan yang dirasakan oleh batin mereka. Mereka benar-benar merasakan itu secara pribadi ketika mereka sedang melakukan ritual di situs Kawitan. Nah, itu juga yang membuat banyak orang datang ke Alas Purwo itu dengan tujuan-tujuan spiritual. Nah, namanya juga spiritual ya, pasti berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya gaib. Nah, kabarnya beberapa tokoh nasional itu juga pernah bersemedi di tempat itu. Selain Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno, Jenderal Sudirman dan Supriyadi pun dikabarkan pernah bersemedi di situs Kawitan itu. Namun, di balik mitos-mitos dan cerita-cerita mistis, Alas Purwo sebenarnya adalah sebuah penyangga ekosistem yang utuh. Ada lebih dari 700 jenis tanaman yang tumbuh dan hidup di Alas Purwo. Tanaman yang kemudian menjadi rumah bagi hewan-hewan eksotis yang terancam punah. Di Alas Purwo, teman Kelana itu kalau beruntung ya, itu bisa menjumpai hewan yang nyaris punah seperti banteng dan macan tutul Jawa. Selain itu, teman Kelana juga bisa menemui, sekali lagi kalau beruntung, bisa bertemu dan melihat langsung beberapa jenis burung yang sangat eksotis, seperti ayam hutan hijau dan merak hijau pastinya. Selain burung-burung, teman-teman juga bisa menemui 17 jenis hewan amfibi. Luar biasa. Jadi, Alas Purwo itu bukan cuma sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal gaib, sesuatu yang mistis. Tapi Alas Purwo juga menjadi penyangga ekosistem. Selain menjadi penyangga ekosistem, Alas Purwo juga merupakan laboratorium alam yang terbuka dan bisa menjadi tempat wisata yang edukatif. Jadi, selain wisata yang terkenal angker, sebenarnya Alas Purwo adalah tempat wisata edukatif. Oke, tetap di Kelana Studio dalam podcast Bau Tanah bersama saya, Ceto. Kita ketemu di video selanjutnya.